Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Yuli Anjarwati Rahmat dengan nomor induk mahasiswa 203180131, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Berikut akan saya paparkan hasil dari artikel jurnal saya dengan judul Model Evaluasi Pembelajaran dengan Dimensi Gender Sosial Inklusi pada mata kuliah Gender Sosial dan Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiyah MAG. Nah, pembahasan kali ini dengan topik model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi, saya menggunakan metode kajian literatur. Materi kali ini kita akan mempelajari mengenai 3 hal. Yang pertama, apa itu evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi? Yang kedua, bagaimana pengembangan piranti evaluasi dengan dimensi gender sosial inklusi? Yang ketiga, bagaimana penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi gender sosial inklusi? Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih yang melatar belakangi topik pembahasan kali ini. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selama ini, anak berkebutuhan khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan sekolah luar biasa atau SLB. Namun, SLB masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya, anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya tuntutan kelompok anak berkebutuhan khusus dalam menyuarakan hak-haknya, kemudian muncul konsep pendidikan inklusif. Tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh anak berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan inklusif seringkali menghadapi kendala karena sifatnya yang kompleks. Meski sampai saat ini sekolah inklusi masih terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek, namun dilihat dari sisi idealnya, sekolah inklusi ini merupakan sekolah yang ideal bagi anak, baik anak dengan ataupun tanpa berkebutuhan khusus. Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah menyesuaikan sistem ataupun program yang mencakup kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi, tenaga pendidik, dan sarana-prasarana berdasarkan kebutuhan masing-masing peserta didik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai subbab yang pertama, yaitu evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Apa sih pengertian dari evaluasi? Evaluasi merupakan suatu proses sistematik untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai siswa. Sedangkan pengertian dari evaluasi pembelajaran sendiri merupakan suatu proses menilai kemampuan belajar peserta didik dalam sebuah pembelajaran yang telah dilaksanakan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran berupa tes maupun non-tes dengan guru sebagai penanggung jawabnya. Anak-anak yang mengalami hambatan atau keterbelakangan fungsi kecerdasan atau intelektual serta keterlambatan dalam fungsi fisik tersebut membutuhkan pelayanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki secara optimal. Secara konseptual,
Model pendidikan inklusi menjanjikan sejumlah keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Jadi, pendidikan inklusi ini adalah pendidikan yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah-sekolah umum agar dapat belajar bersama teman seusianya atau sebayanya. Dengan menempatkan siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus setara dengan siswa normal, masyarakat diharapkan dapat melihat perbedaan yang ada sebagai keanekaragaman dalam masyarakat. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama atau seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran pada pendidikan inklusif sedikit berbeda dengan pendidikan umum biasanya. Karena pada pendidikan inklusif memiliki peserta didik dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga evaluasi pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan inklusif lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing kondisi peserta didiknya. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai subbab yang kedua, yaitu pengembangan piranti evaluasi dengan dimensi gender sosial inklusi. Kemampuan siswa yang tidak sama membuat evaluasi untuk peserta didik pun dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tidak mungkin disamakan evaluasi antara peserta didik reguler dengan peserta didik berkebutuhan khusus. Pertimbangan kondisi siswa menjadikan sekolah inklusi ini sangat memperhatikan kebermanfaatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Peserta didik dilibatkan secara emosional dan mencerminkan kegembiraan dalam belajar. Dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian pembelajaran yang dilakukan juga perlu diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan siswa. Sistem penilaian yang diharapkan dalam setting pendidikan inklusif adalah sistem penilaian yang fleksibel. Sekarang apa saja sih alat evaluasi itu dan bagaimana pengertiannya? Alat evaluasi merupakan suatu instrumen yang disusun secara sistematik untuk menentukan kualitas dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu. Dalam konteks evaluasi pembelajaran di sekolah, dikenal adanya dua macam teknik, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes, sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Untuk teknik non-tes dilakukan dengan tanpa menguji peserta didik, melainkan dengan dilakukan cara skala bertingkat, angket, checklist, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Nah, penilaian yang dilakukan dalam pendidikan inklusif terdapat 7 penilaian, yaitu penilaian unjuk kerja, penilaian sikap, tertulis, project, produk, portofolio, dan penilaian diri. Selanjutnya, subbab yang terakhir yaitu penerapan evaluasi hasil belajar dengan dimensi gender sosial inklusi. Penerapan evaluasi pembelajaran saat pelaksanaannya seringkali terhambat dengan adanya berbagai macam kondisi peserta didik. Peserta didik dengan berbagai macam kondisi yang berbeda-beda, terutama peserta didik yang berkebutuhan khusus tentu memiliki perlakuan khusus juga, tanpa terkecuali seperti evaluasi dalam pembelajaran. Dalam melakukan penilaian hasil belajar anak berkebutuhan khusus, seorang guru harus memperhatikan aspek-aspek penilaian diantaranya
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dari ketiga aspek di atas, guru lebih banyak menjalankan aspek kognitif dan afektif. Guru lebih memperhatikan akademik anak. Dalam penilaian ini, pada peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus, selain penilaian dari akademik, yang lebih diperhatikan adalah sikap, disiplin, dan kehadiran anak datang ke sekolah. Proses pelaksanaan evaluasi di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut. Jika sekolah tersebut memakai kurikulum umum, maka pelaksanaan evaluasi disamakan dengan anak pada umumnya. Jika sekolah memakai kurikulum modifikasi, maka pelaksanaan evaluasinya pun disesuaikan dengan kesepakatan sekolah tersebut. Dan jika memakai kurikulum yang diindividualisasikan, maka pelaksanaan evaluasinya pun tergantung kesepakatan guru dan anak. Itu tadi pemaparan materi model evaluasi pembelajaran dengan dimensi gender sosial inklusi. Sehingga dapat saya ambil kesimpulan, evaluasi pembelajaran pada pendidikan inklusif terdapat perbedaan dengan pendidikan umum biasanya. Karena pada pendidikan inklusif memiliki peserta didik dengan kondisi yang berbeda-beda, sehingga evaluasi pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan inklusif lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing kondisi peserta didiknya. Evaluasi yang demikian bersifat fleksibel untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan tetap memaksimalkan pencapaian tujuan pembelajaran. Terdapat pengembangan piranti atau alat evaluasi pada dimensi gender sosial inklusi untuk menyesuaikan kebutuhan pada kelas inklusi. Dua jenis tes yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran inklusi sesuai kebutuhannya, yaitu tes tulis dan tes non-tulis. Pada pelaksanaan penerapan evaluasi hasil belajar pada dimensi gender sosial inklusi, yaitu pemenuhan hak secara merata antara peserta didik satu dengan yang lain sesuai kondisi peserta didik, seperti untuk siswa gangguan penglihatan pada waktu penilaian hasil belajar perlu menggunakan pen, tape recorder, mesin tik braille, dan log. Saya Yulian Jarwati Rahmat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.